Ibnu Battuta atau Muhammad bin Battuta yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta adalah seorang muslim Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Ia bahkan pernah berkelana hingga Samudra Pasai. Kehebatan dan kerendahan hatinya membuat ia banyak disukai setiap orang yang ia jumpai di perjalanan. Namun tampaknya saat ini sudah tak banyak yang mengetahui kisahnya yang hebat. Yuk kita simak kelima fakta tentang Ibnu Battuta berikut ini. Lahir dari keluarga terpandang dan berada. Ibnu Battuta lahir di Tangier, Maroko, dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan. Pada tahun 1325 Masehi, ketika berusia 21 tahun, dia meninggalkan kampung halamannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, ia juga pergi berkelana untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Selama 29 tahun, Ibnu Battuta telah berkelana ke lebih dari 40 negara. Kisah-kisah perjalanannya itu kemudian ditulis menjadi sebuah buku berjudul Rihlah. Bagi banyak sejarawan, Rihlah menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk mengetahui seperti apa kehidupan pada abad ke-14. Kedua, awal menjelajah karena haji. Seperti dijelaskan di atas, Ibnu Battuta pergi pertama kali untuk menunaikan ibadah haji. Dalam Rihlah, ia menggambarkan ia pergi berkelana. Awalnya sendirian. Aku memulai perjalanan itu sendirian tanpa ada rekan musafir yang menemani perjalanan atau karavan pedagang tempat aku bisa menemukan keceriaan. Tulis Ibnu Battuta saat menggambarkan kisah awal mula perjalanannya dalam Rihlah. Namun dalam diriku bersemayam gejolak dan hasrat luar biasa yang mendorongku untuk terus berjalan menuju ke tanah suci. Tulis dia. Pada awal perjalanan Ibnu Battuta mengendarai keledainya sendirian. Namun ketika sampai di daerah Afrika Utara, dia bertemu dengan rombongan lain yang juga akan menunaikan haji. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci, Ibnu Battuta menyempatkan diri singgah sejenak di Mesir untuk mempelajari hukum Islam dan untuk menjelajahi kota Alexandria serta Kairo yang dia sebut sebagai indah dan megah. Akhirnya, setelah selesai beribadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk menjelajahi negeri-negeri muslim yang lain. Menjelajah ke 40 negara. Ibnu Battuta banyak singgah ke negara-negara Islam. Hanya bermodalkan menumpang karavan pedagang, ia berkunjung ke Persia dan Irak, lalu mengunjungi wilayah yang kini dikenal sebagai Azerbaijan. Dari sana, dia meneruskan perjalanan ke Mogadishu, lalu meneruskan petualangannya ke Kenya dan Tanzania. Dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Turki dan akhirnya sampai di Konstantinopel. Di kota itu, Ibnu Battuta menyempatkan diri mengunjungi Hagia Sophia. Setelah beberapa bulan singgah di Konstantinopel, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju India dan akhirnya tiba di kota Delhi pada 1334 dan karena kelihayannya ia mendapat amanah sebagai hakim. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Tughluq di tahun 1341, Sultan mengirimnya ke Cina sebagai utusan. Perjalanan Ibnu Battuta ternyata tak mulus dan banyak terjadi perhadangan. Ia bahkan sempat terdampar di Maladewa atau Maldives. Ia sempat singgah sejenak di Sri Lanka, kemudian menumpang kapal dagang melalui kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1344, setelah 4 tahun meninggalkan India, Ibnu Battuta akhirnya tiba di daratan Cina, tepatnya di pelabuhan Quanzhou. Setelah dari Cina, Ibnu Battuta akhirnya kembali ke kampung halamannya di Maroko pada tahun 1349. Dia tiba di tempat kelahirannya di Tangier. Namun tak lama ia kembali menjelajah ke Spanyol. Dari Spanyol dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Timbuktu yang berada di wilayah Kekaisaran Mali di Gurun Sahara. Pernah ke Samudra Pasai, Ibnu Battuta tiba di kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara setelah berlayar selama 25 hari dari Nakar, sekarang masuk wilayah Myanmar. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Battuta menggambarkan Samudra Pasai sebagai kota besar yang sangat indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu. Ia juga memaparkan bahwa perdagangan di daerah itu juga sangat maju, ditandai dengan penggunaan mata uang emas. Namun yang lebih membuat takjub sang penjelajah itu adalah sosok pemimpin yang saat itu memerintah Samudra Pasai, Sultan Malikul Dahir. Panjang perjalanannya yang menakjubkan itu, Ibnu Battuta tidak pernah menulis cerita atau pengalaman yang dialami secara langsung. Namun ketika pulang ke Maroko pada 1354, Sultan di negeri itu memerintahkannya untuk mengumpulkan dan menceritakan kisah perjalanannya.
Selama setahun berikutnya, Ibnu Battuta menghabiskan waktu menceritakan perjalanannya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Tak banyak yang diketahui setelah itu. Dikatakan Ibnu Battuta akhirnya menetap di Maroko dan menjadi hakim di negara tersebut dan meninggal di 1368. Tak banyak yang membicarakan tentangnya kini, namun ia punya bukti dan namanya akan terus tertulis secara permanen, yaitu dalam catatan sejarah lisan yang diberi judul sebuah hadiah bagi mereka yang merenungkan keajaiban kota dan keindahan bepergian, yang lebih dikenal sebagai rihlah, yang artinya perjalanan.